Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cin Cantika Fiani, NPM 19310027 dari kelompok 3 Blok Uranologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum dari Laboratorium Mikrobiologi, yaitu bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Di mana infeksi saluran kemih atau ISK adalah suatu istilah umum yang dipakai untuk mengatakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih, di mana pada suatu kultur urin terdapat keberadaan bakteri di saluran kemih dalam jumlah yang sangat tinggi. Jumlahnya itu lebih dari 100.000 per mililiter. Nah, ISK ini dapat menyerang baik laki-laki maupun wanita dari semua umur, entah itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Akan tetapi untuk ISK ini lebih rentan pada wanita dengan prevalensi 5-15% lebih tinggi karena muara uretra dan vagina dekat dengan daerah anal. Penyebab umum dari ISK ini yaitu ada Proteus, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus. Selain itu dapat juga diakibatkan oleh bakteri lain, misalkan Enterobacter, Staphylococcus, dan Streptococcus. Menurut Randy dan Margaret, jenis infeksi kandung kemih dapat diklasifikasikan berdasarkan letak pandangannya, yaitu yang pertama, kandung kemih atau sistitis. Sistitis adalah infeksi saluran kemih yang lebih banyak menyerang wanita daripada pria, karena pada wanita muara uretra dan vagina dekat dengan daerah anal. Faktor resiko dari sistitis adalah bersetubuh, kehamilan, kandung kemih neurologis, pemasangan kateter, keadaan-keadaan obstruktif, dan diabetes mellitus. Apabila berlanjut, dapat menyebabkan kuman-kuman naik dari kandung kemih ke pelvis ginjal. Yang lainnya yaitu pada daerah uretra atau penyakitnya namanya uretritis. Adalah peradangan uretra yang disertai pembengkakan dan iritasi di area yang menyebabkan sulit untuk buang air. Gejala umum uretritis adalah disuria, hematuria, sering buang air kecil, demam, dan mungkin rasa sakit ketika berhubungan seks. Selanjutnya itu di daerah prostat atau nama penyakitnya disebut prostatitis. Adalah suatu gangguan pada prostat yang ditandai dengan adanya pembengkakan atau peradangan pada kelenjar prostat. Penyakit ini dapat menyebabkan rasa nyeri dan sulit berkemih pada penderita. Selanjutnya itu pada daerah ginjal atau pyelonephritis, di mana pyelonephritis itu adalah radang pelvis ginjal, penyebab paling seringnya adalah kuman yang berasal dari kandung kemih yang menjalar naik ke pelvis ginjal. Beberapa faktor resiko terjadinya ISK yaitu pada wanita, muara vagina dekat dengan daerah anal, sehingga bakteri yang berasal dari anal mudah masuk ke daerah vagina. Faktor resiko lainnya yaitu cara membersihkan organ vital yang salah, sehingga bakteri dapat masuk ke saluran kemih. Kemudian bisa juga karena adanya sumbatan hormon atau bisa juga karena ada masalah genetik. Selain itu, ada beberapa kelompok yang beresiko terserang infeksi saluran kemih, yaitu yang pertama, pria yang mengalami batu ginjal biasanya akan mengalami pembengkakan di daerah prostat. Kemudian yang kedua yaitu cacat sejak lahir. Mereka memiliki kelainan pada struktur di saluran kemihnya, sehingga fungsi dari saluran kemih tidak dapat bekerja dengan baik dan bisa beresiko mengalami infeksi saluran kemih. Yang selanjutnya, wanita lebih beresiko mengalami ISK. Penyebabnya adalah karena jarak antara uretra dan anus di tubuh mereka lebih pendek dibandingkan dengan jarak yang terdapat di tubuh pria. Untuk komplikasi dari ISK ini yaitu pada gangguan ginjal, komplikasi ISK yang terjadi pada gangguan pada ginjal. Di saat seorang mengalami infeksi di kandung kemih, maka bakteri bisa naik dan kemudian masuk ke dalam ginjal. Dan jika hal ini terjadi, maka orang tersebut mengalami resiko untuk mengalami infeksi ginjal yang ditandai dengan gejala sakit pinggang, mual, demam, dan menggigil. Yang kedua yaitu infeksi darah, di mana komplikasi ISK yang terjadi ini adalah di saat bakteri yang ada di saluran kemih memasuki ke dalam aliran darah dan pada akhirnya akan menyerang organ tubuh lainnya. Yang selanjutnya yaitu prostatitis,
di mana komplikasi SK ini biasanya hanya dialami oleh pria. Terjadi di saat kelenjar prostat mengalami peradangan dan gejala yang biasa muncul adalah rasa sakit di bagian selangkangan yang saat sedang buang air kecil. Nah, untuk pemeriksaan urin itu bisa dilakukan dengan metode urinalisis. Untuk terapi pengobatannya, kita bisa menggunakan amoxicillin atau bisa juga menggunakan cotrimoxazole, bisa juga trimethoprim. Selain itu, ada juga coamoxiclav yang digunakan pada ISK dengan bakteri yang resisten terhadap cotrimoxazole. Nah, untuk pemeriksaan bakteri urin itu bisa menggunakan pemeriksaan langsung dan tidak langsung. Untuk hasilnya, jika jumlah kuman kurang dari 10.000 ml per liter, urin berarti normal. Jika jumlah kuman antara 10.000 sampai 100.000 mengindikasikan satu infeksi dalam saluran urin. Jika jumlah kuman lebih dari 100.000, terindikasi adanya infeksi saluran kemih. Adapun untuk praktikum pada laboratorium mikrobiologi yaitu menghitung jumlah mikroba di urin dengan metode perhitungan mikroba. Ada metode hitung cawan, metode hitung langsung, dan metode ukur kekeruhan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengisolasi dan menghitung jumlah bakteri penyebab infeksi saluran kemih secara tidak langsung. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alat-alatnya ada mikropipet, tip, kaki 3 Drygalski, lampu Bunsen, cawan Petri, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan tisu. Untuk bahannya itu koleksi urin, media plat nutrien agar, kemudian alkohol 70%, dan garam fisiologis 0,8%. Cara kerjanya yaitu yang pertama, koleksi dan inokulasi urin, yaitu dengan cara mencuci tangan dan menggunakan antiseptik, kemudian kumpulkan sampel urin ke dalam penampang urin yang steril, kemudian ditutup rapat. Setelah itu, nyalakan lampu Bunsen, kemudian mengambil urin pada masing-masing di seri pengenceran sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet. Setelah itu, taruh urin pada seri pengenceran di atas media plat Na, lalu diratakan dengan Drygalski. Setelah itu kita inkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita lakukan perhitungan jumlah bakteri dari saluran urin, yaitu dengan menghitung jumlah koloni pada media plat. Syarat penghitungan bakteri di dalam cawan Petri berdasarkan pada standar plat count atau SPC, di mana syarat yang pertama yaitu jumlah koloni dalam setiap cawan Petri antara 30 sampai 300 koloni. Bila tidak ada, dipilih yang mendekati. Syarat yang kedua, tidak ada spreader atau koloni yang tumbuh menutup lebih dan setengah luas cawan Petri. Hal yang ketiga, bila perbandingan jumlah bakteri antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya kurang dari 2, hasilnya rata-rata. Tetapi bila lebih dari 2, yang dipakai jumlah bakteri dan pengenceran sebelumnya. Syarat selanjutnya, jika semua pengenceran yang dibuat untuk pemupukan menghasilkan lebih dari 300 koloni pada cawan Petri, hanya jumlah koloni pada pengenceran tertinggi yang dihitung. Syarat yang terakhir yaitu bila dengan ulangan ada hasil memenuhi syarat, hasilnya di rata-rata. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.